Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita semua berada. Tuhan selalu melindungi, Tuhan memelihara hidup kita sampai akhir zaman. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berjudul Menyerahlah kepada karya Tuhan dalam hidupmu. Mari kita awali di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, mulai ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-14 berkata demikian. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Amin. Pagi hari ini kita mau memperhatikan bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap insan manusia di bumi. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, satu hal yang harus kita tahu, kita harus memperhatikan pekerjaan Allah. Di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 13 tadi mengatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Bagaimana cara kita memperhatikan pekerjaan Allah? Yaitu kita harus memperhatikan apa saja yang Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita akan telusuri apa yang Alkitab katakan. Saya akan ambil beberapa contoh pekerjaan Allah seperti apa yang Dia kerjakan dalam hidup orang yang percaya. Yang pertama, mari kita melihat di dalam Filipi 2 ayat 13-15. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Sampai di situ, saudara. Pekerjaan Allah yang dikerjakan bagi setiap kita, ada di dalam kita, adalah Allah yang mengerjakan. Apa saja yang Tuhan kerjakan, kemauan kita, pekerjaan yang kita lakukan, itu Tuhan yang mengerjakannya, saudara. Bagian kita, ayat 14 berkata, lakukan saja segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantahan. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita. Apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kita, hasilnya ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Itu hasil dari Tuhan mengerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Memang ada keterlibatan kita, bagian kita lakukan saja tanpa berbantah-bantahan, tanpa bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mulai dari pekerjaan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan saudara dimanapun saudara dipanggil, ditempatkan oleh Tuhan. Saudara melayani dimanapun saudara berada, baik di desa maupun di kota, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang mengerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Dan hasilnya
kita menjadi anak-anak Allah yang tidak bercela, tiada beraib, dan tiada bernoda. Karena itu pekerjaan Tuhan. Jadi perhatikan, pekerjaan yang kita lakukan sebetulnya karya Tuhan ajaib menyertai hidup saya dan saudara. Yang kedua, bagaimana kita memperhatikan pekerjaan Allah, bagaimana kita menyerah kepada karya Tuhan. Perhatikan ayat selanjutnya, kita akan baca di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-27, berkata demikian, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, perhatikan karya Tuhan dalam ayat 27 ini, Efesus pasal yang kelima. Tuhan menempatkan jemaat, saudara dan saya, di hadapan Allah Bapa dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Bahkan jemaat itu dikuduskan sehingga tidak bercela, saudara. Jadi karya Allah ini tidak main-main, saudara. Menempatkan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, menjadi jemaat yang dikuduskan, tidak bercacat celah. Itu pekerjaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita dan kehebatan kita. Jadi dimanapun saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, lakukan bagian kita. Allah yang menempatkan hidup kita, bukan hanya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun kita berada. Ia sengaja menempatkan kita, dan tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi Ia mau tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita dibawa ke sebuah tempat di mana kita bekerja sama dengan Tuhan, dan karyanya itu akan nyata bahwa kita ditempatkan menjadi jemaat yang tiada beraib, ya, tanpa celah, kudus. Itulah karya Tuhan, saudara. Jadi menyerahlah saja, saudara, di tangan Tuhan. Kadang-kadang kita berusaha sudah sungguh-sungguh, tetapi bagaimana hidup kita kedapatan tidak bercela? Sepertinya hal itu mustahil. Oleh karena itu, menyerahlah kepada karya Allah. Dengan demikian hidup kita dipimpin oleh Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, saudara, bagaimana cara kita menyerah kepada karya Tuhan? Kita perhatikan ayat selanjutnya di dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23 sehingga ayat yang ke-24 berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, saya akan bacakan demikian. Semoga Allah sendiri yang memberikan kita sejahtera, menjadikan kalian orang yang sungguh-sungguh hidup khusus untuk Allah. Semoga Allah menjaga dirimu seluruhnya, baik roh, jiwa maupun tubuhmu, sehingga tidak ada cacatnya pada waktu Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali. Saudara, jadi pekerjaan Allah yang dinyatakan dalam hidup saya dan saudara dalam ayat ini adalah Tuhan sendiri yang menguduskan seluruh jiwa, tubuh, dan roh kita. Tuhan yang memanggil kita, Dialah yang menggenapi atau yang mewujudkan hidup kita sehingga tanpa cacat sampai firman-Nya semuanya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Jadi pekerjaan Tuhan ini, karya Allah ini tidak main-main, saudara. Jadi sampai benar-benar sempurna, firman-Nya tergenapi dalam hidup kita. Dia yang memanggil, Dia yang menggenapinya, artinya Dia juga yang mewujudkannya, saudara. Tinggal kita bagaimana, maukah kita menyerah di dalam tangan Tuhan? Apapun situasi
kondisi saudara dan saya saat ini. Di tengah-tengah pekerjaan, situasi zaman yang paling sulit sekalipun, menyerahlah pada karya Allah. Bukan saudara dan saya yang mewujudkannya, tapi karya Allah lewat penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, bisa saudara catat di rumah nanti, dan saudara bisa baca ayatnya. Bagaimana pesan Tuhan di akhir zaman ini, di dalam Injil Matius 24 ayat 13. Bertahanlah hingga akhir, karena barang siapa yang bertahan hingga akhir dengan imannya, dialah yang beroleh selamat, saudara. Injil Matius 24 ayat 22 mengatakan, waktunya dipersingkat untuk orang-orang yang dipilihnya. Bukankah saudara merasa di hari-hari seperti sekarang ini, hari berlalu sangat cepat? Itu karena karya Tuhan yang membuat saudara dan saya memiliki anugerah Tuhan. Rasanya memang sulit, tetapi hari cepat berlalu. Itu karena karya Tuhan. Efesus 6 ayat 13, dan saudara bisa membacanya mulai ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Di sana ayat 13 mengatakan, saudara dan saya berjuang bukan melawan darah dan daging, tetapi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan Allah, kita tetap berdiri dengan teguh, bahkan setelah menghadapi peperangan hingga akhir hayat hidup kita, saudara. Ayat terakhir, saudara, 1 Petrus 1 ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, saudara, sebagai ayat-ayat yang terakhir. 1 Petrus 1 ayat yang kelima berkata demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita kepada Tuhan. Jadi saudara, iman kita masih kita pertahankan. Tetaplah bertumbuh dalam iman saudara, karena Tuhan menyertai dan tinggal dalam hidup saudara dan saya. Kekuatannya Allah dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita menyerah di dalam tangan karya Tuhan. Percayalah, karya Tuhan itu sempurna dalam hidup saudara dan saya. Tidak terkondisi betapa sulit zaman ini, tetapi karya Allah dan rencananya tidak akan pernah gagal satupun di tengah jalan. Asalkan saudara menyerah, asalkan saudara percaya, tangan Tuhan itu tangan yang menyelamatkan. Tangan Tuhan yang membuat kita dan saudara semua dimanapun berada berhasil sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kerajaan surga akan jadi dalam hidupmu. Kehendak Tuhan akan jadi dalam hidupmu. Dan firman Tuhan akan terlaksana seperti yang Dia firmankan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur. Kami mau menyerah di dalam tangan karya Tuhan yang sempurna dalam hidup setiap kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna, dan Engkaulah yang memanggil kami, dan Engkau yang akan mewujudkannya, menggenapinya. Engkau menempatkan kami menjadi anak-anak Allah, menjadi jemaat Allah yang dikuduskan, yang dipelihara, seluruh tubuh, jiwa, roh kami tanpa cacat celah dan dikuduskan hingga hari kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Allah ini, sehingga pemeliharaan Tuhan lewat iman kami menjadi nyata, sehingga di masa sukar sekalipun ada terobosan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan Tuhan dinyatakan tepat pada waktunya. Peliharalah bangsa negara kami, berkatilah pemerintahan kami, berkatilah seluruh sidang jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada. Di tengah-tengah kondisi yang sukar sekalipun, kami tetap dilindungi, dipelihara oleh Tuhan dari wabah, sakit, penyakit, bencana apapun. Karena Tuhanlah sumber perlindungan kami, karena Tuhanlah perisai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.